you, had to let you know. Without a kiss goodbye, I always wonder why. Never breathed a word of how I felt. Without a kiss goodbye, I always wonder why. Couldn't let you go, couldn't let you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nations, kembali lagi di SMDF Podcast. Kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu penulis siswi kelas 12 SMA Modern Al-Rifai yang lagi viral-viralnya telah menerbitkan karya pertama mereka. Di sini saya bersama Kak Fitriani. Halo, perkenalkan nama saya Fitri. Apa kabar Kak Fitri? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Kak Fitri asalnya dari mana nih? Saya dari jauh banget. Jauh yang seberapa sih? Saya dari Papua. Dari Papua. Wah, jauh banget ya. Punya ide dari mana kok bisa sekolah di SMA Modern Al-Rifai? Awalnya saya nggak tahu sih sama Arifah ini. Saya dengar-dengar dari teman-teman saya dulu yang pas SD tuh ternyata SMP-nya di sini. Jadi saya terinspirasi buat sekolah SMA di sini. Dari jauh-jauh kayak gitu berarti alhamdulillah betah ya di sini. Alhamdulillah. Apa dibetah-betahin gitu? Dibetah-betahin Oh, sih. dibetah-betahin. Ya, Kak Fitri, boleh gak nih aku kepo sedikit tentang cover sama judul dari cerpen tersebut? Jadi aku bakalan jelasin tentang covernya dulu ya. Kenapa covernya itu ada seorang cewek dan cowok 2 orang di ayunan yang tempat duduknya tuh 3. Tapi yang satunya itu nggak ada orangnya. Jadi tuh ini cerita tentang keluarga yang broken home. Di situ tuh cuman ada 2 orang, ayah dan anak. Di situ dia itu udah nggak punya ibu. Jadi kenapa ayunan yang satunya itu bisa kosong? Oh, oke. Dari maknanya, makna judulnya. Nah, kalau dari makna judulnya ini kan judulnya makna sabar. Jadi saya di sini tuh memuat tentang kesabaran-kesabaran yang ada di dalam cerpen ini. Oh, gitu. Jadi cocok nih ya buat para sessions yang butuh ekstra sabar, butuh caranya bersabar tuh gimana, yang sekarang lagi di fase broken home mungkin ya. Ini session para session yang ada di rumah yang pengen baca novel ini bisa lah ya di kalau kakak Fitrinya gitu ya. Oh ya Kak Fit, kalau boleh tahu nih proses pembuatan novelnya tuh gimana sih? Jadi tuh awalnya novel ini tuh tugas dari sekolah, dari guru kita. Nah, pas awal ngerjain sih kayak bingung, soalnya kan baru pertama kali buat nerbitin buku ya. Jadi tuh masih nggak tahu harus buat apa. Tapi seiring berjalannya waktu tuh sambil dituntun, seiring waktu itu mulai enjoy, mulai kelihatan ya ternyata tuh enak-enak aja buat ngerjain kayak gini. Terus akhirnya sampai saat ini sampai bukunya bisa jadi dan bisa terbit. Itu pasti ada lika-likunya dong. Lika-likunya Iya, gimana kok? Nah, kalau di sekolah ini mondok juga ya, jadi itu buat prosesnya tuh susah banget. Ya contohnya aja sih, kan kita biasa ngerjain itu kan pasti di laptop ya. Nah, buat ngerjain di laptop ini tuh susah karena harus dapat rekomendasi dulu dari sekolah. Nah, rekom ini tuh juga ada batas waktunya yang cuma 1 jam atau cuma 2 jam. Kalau untuk novel kayak gini kan pasti nggak cukup ya untuk 1 jam 2 jam. Iya. Jadi tuh pasti kurang. Terus ada lagi karena tugas ini kan pasti cerpen, jadi tuh kumpulan dari teman-teman juga. Jadi harus nunggu teman-teman yang belum selesai atau yang belum ngerjain sama sekali juga pasti ada. Oh, seperti itu. Terus kayak misalnya lagi nunggu teman-temannya yang belum selesai nih, itu sama Kak Fitri sama teman-teman tuh digimanain? Dikasih inspirasi atau dikasih semangat atau dibantuin juga nulisnya? Ya dikasih semangat sih kan. Kalau soal nulis ya kan pasti ada di dia sendiri, dia yang tahu ceritanya gimana. Ya, gitu ya ternyata. Oh ya, gimana sih respon kakak sama teman-teman yang lain pada saat dikasih tugas seperti ini? Kaget banget. Bisa kaget ya ternyata? Iya bisa. Kenapa kagetnya tuh kenapa? Ya soalnya kita kan nggak pernah yang nerbitin buku, apalagi novel gini, dan nggak semua orang tuh punya bakat buat bikin cerita, buat bikin novel. Nggak semua orang punya bakat kayak gitu. Jadi yang nggak bisa kayak saya misalnya atau teman-teman lain yang nggak terlalu bisa buat bikin cerita, buat bikin novel, pasti susah berat.
Tapi mungkin dari tugas ini kan bisa kelihatan ya yang punya bakat menulis itu siapa gitu kan. Siapa tahu terinspirasi juga buat terus menjadi penulis gitu. Dari Kak Fitri sendiri nih, kan udah terbit ya cerpennya atau novelnya ini. Tuh Kak Fitri gimana rasanya? Bahagia atau biasa aja sama penerbitan novelnya itu? Bahagia sih, soalnya kan baru pertama kali ya bisa nerbitin buku. Jadi kayak seneng gitu punya karya sendiri ya kalian Keren sama ya. teman-teman. Kayak nih bisa ya di calling ke penerbitnya. Ya. Kalau boleh tahu gimana kayak misalnya ada session yang pengen baca novelnya Kak Fitri sama teman-teman, cara biar bisa dapetinnya gimana? Karena ini belum dijual belikan di online shop, jadi langsung hubungin di penerbitnya aja. Oh, langsung ke penerbitnya. Ke penulis juga bisa emang? Bisa sih, bisa. Oh. Untuk para session yang ingin mendapatkan cerpen Makna Sabar, itu bisa langsung hubungi call center yang ada di bawah ini, misalnya ke penulisnya, langsung ke Kak Fitriani atau ke penerbitnya. Kalau boleh tahu nih penerbit novelnya dari mana? Dari Ruang Aksara. Ruang Aksara. Dari Kak Fitriani bisa menyampaikan kesan-pesan untuk atau motivasi gitu kepada para session. Motivasi dari saya, kalau kalian ada keinginan, kalian harus perjuangkan itu. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Terus kalau motivasi dari cerita yang di dalam cerpen ini tuh, di sini kan banyak tentang broken home atau masalah yang kalian hadapi itu, kalian harus hadapi itu dengan kesabaran. Nggak usah ngelakuin yang enggak. Oke, udah itu aja Kak Fitriani. Tak terasa acara podcast pada kali ini telah berakhir. Untuk Kak Fitriani, terima kasih sudah datang ke SMDF Podcast. Saya Tika selaku host SMDF Podcast mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dari cara pengucapan maupun perbuatan. Sampai jumpa di SMDF Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.